Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang urban legend dari negara Sakura Jepang yang sudah cukup populer nih. Nama Jikininki atau Sokujinki dalam bahasa Indonesia artinya adalah hantu pemakan manusia. Jikininki diceritakan memiliki penampilan menyerupai manusia, namun dengan kulit yang berwarna pucat serta kepala yang tidak ditumbuhi rambut, serta memiliki gigi dan cakar yang sangat tajam. Mereka biasanya menampakkan diri di tempat-tempat yang penuh dengan timbunan mayat, misalnya seperti tanah kuburan, kuil yang sedang menggelar ritual pemakaman, hingga medan pertempuran. Namun pada saat malam hari telah tiba, mereka akan berkeliaran untuk mencari serta memakan mayat manusia. Jikininki dipercaya bisa membuat manusia takut hanya dengan melihat tatapannya saja. Namun secara umum Jikininki enggan menyerang manusia dan lebih suka mengonsumsi orang yang sudah mati atau dalam bentuk mayat. Menurut sejumlah cerita, Jikininki juga bisa mengubah wujudnya menjadi tak kasat mata, atau bahkan menjadi seperti manusia normal hingga jangka waktu tertentu. Dengan cara ini Jikininki bisa masuk ke kawasan padat penduduk tanpa dicurigai warga sekitar dan dapat bertransaksi dengan pejabat koruptor setempat supaya bisa mendapatkan stok mayat. Ada beberapa versi cerita yang berbeda mengenai asal-usul Jikininki. Menurut salah satu legenda, Jikininki awalnya hanyalah manusia biasa yang berprofesi sebagai pemuka agama. Namun karena ia terjerumus dalam praktik korupsi, arwahnya tidak bisa memasuki alam sesudah kematian dan dipaksa mengembara sebagai hantu yang rasa laparnya tidak akan pernah bisa dipuaskan. Legenda lain menyebutkan kalau Jikininki awalnya adalah manusia yang melakukan kanibalisme semasa hidupnya atau memakan daging sesama manusia. Ketika saat dirinya meninggal dunia, ia pun bangkit lagi sebagai hantu yang haus memakan daging manusia yang bernama Jikininki. Legenda lainnya juga ada yang mengatakan bahwa Jikininki adalah seorang manusia yang terkena kutukan ilmu hitam. Dari sekian banyak cerita yang ada, salah satu yang paling terkenal yaitu cerita mengenai seorang pemuka agama yang bernama Muso Soseki di abad ke-18. Menurut cerita tersebut, ia tersesat ketika tengah melintasi gunung. Saat hari sudah mulai semakin gelap, Soseki pun mulai merasa putus asa karena ia tidak menemukan tempat untuk bermalam. Namun tanpa sengaja ia berpapasan dengan seorang petapa. Soseki lantas memohon kepada petapa tersebut agar bersedia memberikan tempat untuk menetap sementara waktu melewati malam tersebut. Akan tetapi sayangnya petapa itu menolaknya. Namun petapa tersebut membantu menunjukkan arah untuk menuju jalan ke desa terdekat kepada Soseki. Merasa tidak punya pilihan lain, Soseki pun nekat melakukan perjalanan menembus hutan di kegelapan malam yang sangat menakutkan. Terlebih lagi ia hanya seorang diri tanpa ada siapapun yang menemaninya. Di sepanjang perjalanan, Soseki hanya mendengar suara-suara jangkrik dan hewan-hewan kecil lainnya. Setibanya di desa tersebut, Soseki langsung disambut hangat oleh para warga setempat. Namun saat bertemu dengan anak dari kepala desa, Soseki menerima kabar kalau warga desa akan segera pergi meninggalkan desa tersebut untuk sementara waktu pada malam itu. Anak kepala desa tersebut beralasan mereka terpaksa melakukan itu karena ayahnya baru saja meninggal dunia dan sudah menjadi tradisi desa tersebut. Kalau ada salah satu penduduk desa yang meninggal, maka penduduk lainnya harus pergi meninggalkan desa pada malam hari jika tidak ingin menerima nasib buruk. Namun karena Soseki bukanlah warga asli desa tersebut, ia diperbolehkan tetap bermalam di sana
serta ia juga tidak perlu ikut mengungsi bersama warga yang lain. Soseki yang tinggal sendirian pun menawarkan dirinya untuk melakukan ritual pemakaman atas jenazah kepala desa tersebut. Saat warga desa sudah pergi semuanya, tinggallah Soseki seorang diri yang tengah melakukan persiapan untuk ritual pemakaman kepala desa. Tak berapa lama kemudian, peristiwa-peristiwa aneh pun mulai terjadi secara misterius. Pintu kuil yang awalnya tertutup rapat secara tiba-tiba terbuka sendiri. Dan dari balik pintu, muncul sosok menyerupai manusia yang berkulit pucat, merangkak ke arah mayat kepala desa. Soseki mencoba bersikap tenang. Namun saat makhluk tersebut menatapnya, Soseki merasakan kalau ia tidak bisa bergerak maupun berbicara. Makhluk tadi kemudian memakan mayat kepala desa di hadapan Soseki. Beberapa menit kemudian setelah memakan kepala desa itu, ia pergi ke arah hutan sambil membawa persembahan yang tadinya ditempatkan di atas mayat tersebut. Saat makhluk tadi sudah pergi, barulah Soseki bisa menggerakkan kembali tubuhnya. Soseki kemudian berlari ke arah hutan untuk melihat makhluk tadi. Namun makhluk mengerikan tersebut sudah menghilang secara misterius dalam kegelapan malam. Keesokan harinya warga desa beramai-ramai kembali ke desanya. Soseki kemudian menceritakan peristiwa yang ia alami tadi malam. Namun bukannya terkejut atau ketakutan, putra sang kepala desa hanya mengangguk kecil, seolah-olah peristiwa yang terjadi tadi malam sudah biasa terjadi. Soseki juga bercerita kalau ia sempat berpapasan dengan seorang petapa di tengah hutan. Namun kali ini sang anak kepala desa beserta warga lainnya menunjukkan reaksi bingung dan ketakutan. Menurut pengakuan mereka, tidak pernah ada pendeta yang bertapa di sekitar desa mereka. Karena merasa penasaran, Soseki pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada warga desa atas keramah tamahan mereka. Dan kemudian Soseki pergi meninggalkan desa itu menuju ke pondok yang ditempati oleh sang petapa yang pernah ia temui beberapa hari yang lalu di hutan tersebut, untuk memastikan apakah itu benar-benar dia. Saat Soseki tiba di pondok tersebut, ia mendengar suara misterius dari dalam pondok yang gelap itu. Suara tersebut membuat Soseki penasaran untuk masuk ke dalam pondok yang gelap itu. Ketika Soseki benar-benar masuk ke dalam pondok, alangkah terkejutnya Soseki karena ia menemukan timbunan persembahan yang dibawa pergi oleh makhluk misterius semalam. Sontak Soseki pun kemudian bergegas untuk pergi dari dalam pondok tersebut. Sebelum kemudian suara tadi memintanya agar berhenti. Ternyata itu adalah suara petapa yang sebenarnya adalah hantu Jikininki yang suka memakan daging manusia. Petapa itu lalu bercerita kalau dulunya ia merupakan seorang pendeta dari desa tersebut. Namun karena ia terbuai oleh kekayaan dan ketamakan duniawi, dirinya menerima kutukan ilmu hitam, sehingga ia harus melanjutkan hidupnya sebagai Jikininki yang harus memakan daging mayat manusia agar dapat bertahan hidup. Karena Soseki telah mengetahui rahasia dari hantu Jikininki tersebut, maka dengan sangat terpaksa petapa itu membunuh Soseki dengan cara yang mengenaskan. Dan setelah Soseki mati, tubuhnya lalu dimakan dengan lahap oleh petapa tersebut. Dikabarkan bahwa hantu Jikininki ini tidak pernah puas dengan apa yang ia makan. Ia terus mencari korban kemanapun ia pergi. Dan sampai saat ini masih banyak orang yang percaya atas kehadiran hantu Jikininki tersebut. Nah, itulah tadi cerita tentang hantu Jikininki yang berasal dari urban legend negara Jepang. Namun percaya atau tidak, itu kembali pada diri kalian masing-masing. Karena ini hanyalah sebuah mitos yang belum tentu kebenarannya. And anyway, itu saja untuk Draw Story hari ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. And ya,
Thanks for watching guys, until next time and stay cool. Bye bye.